lagi apa enggak? Oke, ya mulai ya. Nah, ini targetnya 20 menit aja. Tapi nggak tahu bisa lebih cepat atau gimana. Pertama ada istilah kontras. Kontras, terus rule of third gitu, sama line of action. Bukan line of action, leading line. Leading line, sama satu lagi apa ya? Leading line, shape nih, shape. Nah, ini aja sih paling ya. Gitu. Nah, kontras itu tuh ngomongin kepisah satu sama lain gitu kan. Nah, misalnya ini di dalam sini kan ada, nah kalau ini kan kontrasnya jelas kan tuh, kebaca kan. Tapi kalau kayak gini, nah, terlalu dekat kan dia tuh. Nah, kontras. Kontras pokoknya intinya si vokal point itu dipisah. Tujuannya tuh untuk jualan vokal pointnya. Gitu, kontras tuh ya. Gitu. Cari contoh dulu deh. Cari contoh. Misalnya, mana ya kontras ya? Minimal illustration. Ini. Ini contoh random aja ya. Nah, ini terang, ya. Terang, di antara gelap tuh ya. Di antara gelap. Habis itu warm, di antara cool gitu. Nah, salah satunya tuh kayak gitu ya. Jadi vokal pointnya tuh terjual gitu ya. Nah, semua ilustrasi itu kurang lebih tuh nggak implement ini sih, tuh, ngejualin vokal pointnya gitu ya, gitu. Dengan berbagai cara ya, kayak gitu. Cuma itu advance ya. Eh Gak gue bahas sekarang. Sederhananya tuh lebih ke ini aja, lebih ke vokal pointnya tuh harus terjual gitu ya. Harus harus stand out dari yang lain gitu. Terus ada namanya rule of third, dan sebagainya ya gitu. Cara pakai rule of third tuh gini. Lu ini punya kanvas, habis itu lu punya rule of third. Gue biasanya udah punya asetnya sih ya, gitu. Lu kayaknya udah punya juga ini kan ya, gitu. Udah punya. Hmm. Jadi cara pakainya adalah rule of third ini nyesuaiin sama kanvasnya. Nah, kalau dia kanvasnya A4, A4 kayak gini nih misalnya. A4 dia akan nge-stretch juga tuh ya, kayak gitu. Nah, misalnya pakai ininya landscape deh gitu. Nah, cara pakainya gimana? Pertama ini kita bisa nentuin ini eh apa sih namanya nih? Horizon line-nya Origin gitu. line. Horizon line-nya gitu. Nah, dibikin muter sih kayaknya gue belum pernah ya. Kayak kayak apa? Yang Fibonacci spiral tuh, golden spiral, golden ratio tuh. Itu kan bisa nggak di kanvas kan ya, bisa suka-suka lu aja kan gitu. Ya. Nah, kalau rule of third sih gue kayaknya sejauh ini ya belum pernah nemu yang kayak gitu ya. Pasti tuh di seluruh kanvas gitu, seluruh kanvasnya di cover gitu. Nah, kayak gini. Nah, golden spiral sebenarnya beda dikit doang. Nah, tuh bedanya tuh tuh ya, cuma di pinggir dikit gitu. Ya, kayak gitu. Coba golden spiral tuh ada flow ininya lagi kan, gitu. Nah, oke. Nah, ini untuk nentuin ini. Nah, jadi rule of third kan ada apa nih? 4 garis intersect ini kan, cara pakainya gimana? Focal point biasa jualannya tuh di sini gitu. Ya, focal point.
Jualannya tuh selalu di salah satu dari ini. Nah, kalau mau ada dua kayak gini, dia pakai komposisi yang kayak gini nih. Apa itu komposisi yang itu? Aduh, ini namanya apa ya? Golden Triangle kayaknya ya. Kenapa namanya golden ya? Gak ada silver gitu. Adanya Nah, separasi ya, Pak? nah, tuh, lihat dah. Ini di Fibonacci banget kan? Tuh. Iya. Nah, kalau mau ada dualisme gitu, misalnya Naruto versus Sasuke gitu. Jadi nanti focal point sininya satu, sininya dua. Gitu. Kayak gini tuh. Jadi mainnya tuh pakai ini golden. Gue pribadi sih masih jarang ya, hampir nggak pernah malah pakai kayak gini. Gue selalu roll after aja ya gitu. Nah, focal point tuh jualannya di sini. Tapi kalau nggak ngepas, bisa di ini salah satu dari ini, salah satu dari ini, gitu, salah satu dari ini. Gitu. Jadi misalnya karakternya di sini nih, di tengah. Nah ini bisa aja ya, gitu tuh. Jadi komposisi tools itu bukan aturan pakem, dia penuntun gitu ya, gitu. Semuanya bener kalau enak gitu ya. Di gambar tuh begitu ya. Kalau bagus tuh semuanya jadi bener gitu, sekalipun melanggar aturan gitu ya. Hmm. Nah, kayak gini. Tapi jangan kayak gini juga sih ya tuh. Apa? Jangan di pinggir banget tuh. Karena fokusnya mata manusia pasti nyari pertama tuh di sini gitu. Gitu tuh. Tapi misal mau bikin komposisi yang kayak gini, yang mukanya setengah gitu kan. Yang mukanya setengah di sini. Nah, bisa di sininya kosong atau cuma ini logo logo gamenya gitu kan. Ya bisa aja gitu. Ya, kayak gitu. Kalau bagus mah semua semua aturan tuh boleh dilanggar ya. Kayak gitu tuh. Terus kalau di sini nggak bisa, tadi di sini masih nggak bisa juga, ya udah di sini nih. Nah, di sini sih gue jarang ya, gitu. Karena kan kalau manusia biasanya tegak terus kan ya, jadi biasanya di sini atau di sini nih. Gitu. Jadi kepalanya nih di sini, tapi kepalanya di sini nih. Ya, masih bisa nih, gitu tuh. Oke. Nah itulah cara pakainya rule of third. Gimana? Ada yang mau tanya nggak? Tapi upload tuh ini ya, menuntun kita buat apa? Ngasih apa? Objek di ininya, di mana yang harus difokusin itunya. Betul. Tapi kan Dia, kalau hmm. ini, kalau kasusnya ada dua orang gitu, rule of third bisa dipakai buat ini nggak? Kedalaman. Kalau ada Jadi, dua, hmm, jadi kalau titik ini yang apa? Yang tiga dari pojok kanan kan agak ngepas di tengah, terus yang itunya juga hmm. sama gitu. Nah, kalau dua yang jadi focal point itu bukan muka orangnya, tapi actionnya gitu, gitu. Apa? Kelakuannya gitu ya. Entah berantem, entah saling ini, gitu. Jadi yang dinilai itu bukan apa Bukan muka. dua focal point gitu, tapi actionnya gitu. Berarti kayak itu ya, si Naruto sama Sasuke yang Hmm. Hmm. lagi Rasengan gitu. Jadi focal pointnya bukan satu Naruto, dua Sasuke, tapi Naruto dan Sasuke actionnya gitu. Hmm. Kayak gitu tuh. Lu, ini harus bikin bikin banyak ini ya, poster buat ini. Ini kita studi kasus ya, pakai gambar-gambar yang bagus. Berarti diusahainnya pakai low up terus, kalau ini diusahainnya jangan terlalu jauh dari tengah dong. Itu banget ya, jangan terlalu di tengah. Nah, gitu. Nah kan kalau itu kan masih dalam tengah tapi kan Nah, orangnya di gambarnya kakinya nah, emang rada jauh gitu dari tengah. Emang iya masih di sih, tengah gitu. di tengah gitu. Kan tadi eh, pertama, checklist pertama adalah kena di intersect kan. Hmm. Gitu. Tapi kita bisa lihat ini nggak kena di intersect. Ya, harusnya kan kena muka kan gitu. Justru Ya. kalau lu paksain nanti aneh gitu. Kalau lu paksain aneh tuh berarti
jangan deh gitu. Nah, jadi yang kedua focal point-nya di sini kan. Tuh, di sini nih, di tengah kan. Gitu. Terus checklist ketiga di garis. Nah, garis juga enggak kan? Berarti dia pakai yang kedua nih, karena yang di sini nih. Tuh. Nah, kayak gitu cara mainnya. Dan kanvasnya kan akan beda-beda ya. Tapi so far sih kanvas gua cuma dua ya. Cuma A3 atau A4 sama Full HD gitu. Jadi 1920 kali 1080 dan perkalian kaliannya gitu. Mau 2K, 4K, 6K gitu ya. Nah, kayak gitu tuh. Nah, jadi ini focal point-nya bukan bukan ini, bukan dan dua gitu. Tapi focal point-nya ini begini. Oh. Nah, terus dicek kontras, cek kontras nih. Tuh. Kepisah dengan baik banget kan. Dan si ini, si rover yang cowoknya nih, nah, kepisah sekitar abu-abu kan. Tuh. Ini black sekitarnya, nah, sekitarnya tuh ini nih. Nah, sangat terpisah dengan baik. Nah, kalau terpisah, dia akan nge-create kontras. Kontras akan nge-create ya ini stand out gitu. Gitu. Nah, bahkan ini yang ketika udah deketan nih value-nya, dia bisa pakai tuh ada aura-aura tidak ya. Tujuannya untuk apa? Untuk kepisah gitu. Karena kalau auranya nggak ada nih, nyatu dia, nggak kebaca. Gitu. Cara mainnya tuh. Tapi Jadi ini belum kontras, lah. Apa, apa? Kenapa? tapi jadi kontras tuh pemisah dan ini pembanding juga biar Mm-mm, ini focal mm-mm, point-nya kelihatan. mm-mm. Gitu. Lo kan belum sampai warna nih. Jadi Belum. kayaknya ini prakteknya belum sih ya. Gitu. Tapi kontras tuh dipisahin dengan value. Nah, bukan cuma value ya. Kontras itu bisa dipisahin dengan apapun yang berbeda sendiri gitu ya. Nah, misal nih, gue punya bulat, 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 bulat. Nah, tahu ada bulat gede di sini. Hmm. Yang lu lihat pertama pasti dia kan? Hmm. Atau enggak dibalik? Gede, 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 ada kecil. Ping. Hmm. Tuh. Nah, ini pasti yang jadi focal point-nya nih. Kayak gitu tuh. Habis itu ukurannya sama nih, tapi ininya ada yang beda sendiri. Nah, beda sendiri nih. Tuh. Ada doodle sendiri nih. Ada Atau ada enggak, doodle-nya. atau enggak ada segitiga di sini. Hmm. Nah, atau enggak ada bulat lah. Gitu. Jadi PlayStation atau Squid Game nih. Hmm. Nah, kayak gitu tuh. Nah, jadi kontras itu banyak cara misahinnya ya. Kalau yang tadi kan berdasarkan value sama warna gitu. Tapi sebenarnya untuk stand out tuh bisa dengan apa? Besar sendiri di antara yang kecil atau kecil sendiri di antara yang besar kayak gitu. Nah, leading line itu sampai sini dulu ada yang mau tanya lagi nggak? Kayaknya untuk kontras udah cukup sih untuk Kontras ya. optot Nah, ini. Nah, Lover leading tuh. line gue gak tahu banget ini. Gue Nah, belum. kalau leading line itu adalah setiap action si karakter akan ngelit ke suatu kanvas gitu ya. Beli. Ngelit ke suatu kanvas. Nah, kayak gitu nih. Nah, ini kan kita punya tiga subjek kan. Si rover cowok, rover cewek, sama si Abi. Ya. Nah, terus ini, habis itu dikasih rule of third, dia akan kayak gini kan. Eh, oke ini. Oh, ternyata nggak sampai 20 menit ya. Eh, bisa, setengah jam kali.
Hmm, begini kan kanvasnya. Nah, nah, bisa dilihat ya, masih kenal kan nih walaupun tuh, sih. nah, tinggal di sini. Nah, leading line itu adalah flow untuk nge-guide ininya. Jadi kita jualan pertama adalah mata pembaca menuju ke barang dagangan utama yaitu focal point. Gue biasanya bilang pemeran utamanya gitu. Nah, leading line itu untuk menuntun ke situ. Jadi jualannya tuh, ayo lihat focal point. Habis itu setelah focal point, ayo keliling-keliling yuk gitu. Ke seluruh kanvas gitu. Ke seluruh kanvas gitu nih. Gitu. Jadi yang dijual pertama kan focal point. Nah, jadi nih caranya dengan yang tadi gitu. Nah, setelah focal point ada namanya leading line. Leading line itu untuk nuntun lu nih. Wah, ini nuntun lu ke muka nih. Oh, garis-garis yang tidak kelihatan gitu, tapi sebenarnya intensional dibuat sama artisnya. Tuh, ini jadi leading line nih. Tuh. Oh, Oh, leading line. ge- jadi ngarahin Yoi. Nah, ini ngarahin ini ya orang yang lihat jadinya mm, mm, secara secara halus. yoi. Kayak gitu tuh. Leading line. Anjir. Lah, bikin saya malah ini dari tadi. Nah, kayak gitu tuh. Jadi leading line. Nah, Kirain cuma visual effect doang anjir. iya, tapi nggak apa flow-nya intensional gitu. Gitu. Nah, nah, gitu. Tujuannya adalah, yuk kita ke focal point, habis itu wajahnya si karakter dia akan nuntun ke arah tertentu kan. Kayak gitu. Nah, jadi gitu. Habis dibawa ke focal point, dibawa keliling kanvas gitu. Atau bare minimum nggak perlu keliling kanvas deh. Ke focal point aja udah cukup kok gitu deh. Kayak gitu. Coba kita cari case lain ya. Kita cari case lain. Hmm. Nah, tuh. Roll after habis kan? Tuh. Nah, ya. Kenanya di leher. Hmm. Nah. Berarti dia pakai yang ini nih. Hmm. Garis ketiga Hmm. yang vertikal Pakai variasi ketiga. Nah, terus kita dalam bentuk kata. Nah, dia sangat-sangat terbaca ya. Tuh, yang lebih gelapnya betul. itunya. Nah, tuh ya. Si Hmm, karakter gelap, sekitarnya pudar tuh ya. Saturation rendah. Gitu tuh. Jadi dia nge-create kontras. Kontras, nge-create stand out. Gitu. Habis itu, dia ngasih ilusi jarak juga. Ya. Yang di depan, dia warnanya normal nih ya. Tuh ya. Yang belakang dia low saturation semua. Oh. Jadi dia nggak keri ilusi jauh. Dan gak detail ya. Detailnya tuh cuma di sini nih. bangunannya paling Ini. besar. Mm-mm. Nah, yang paling detail ya karakternya gitu. Sisanya nggak detail tuh. Ya. Oh. Oh. Ya. Jadi Tapi kalau dari jauh, otak manusia yang ngekonsum ini, yang ngebaca ini akan nge-translate sendiri. Oh, ini tuh kota gitu. Padahal isinya tuh cuma beras-beras cukupnya aja tuh. Oh. Nah, kayak gitu tuh. Ini kontrasnya bagus. Siapa join? Kontrasnya bagus. Terus ya kayak gitu. Oke, ke praktek semua ya. Kontras, roster,
Leading line. Nah, kita cek leading line-nya di sini nih. Leading line pertama adalah, Kok nah, notisnya yang lengkung ya? nah ini kan di leading line nih. Nah, tuh. Yuk lihat sini yuk. Tuh. Sama yang itu, Pak, Nah, yang bawah tuh, yang di bawah batu tuh. ya, ini bobat. Nah, ini kan. Terus Nah, yang lengkung, melengkung. Nah, wah udah bisa ya. Ini ya. Nah, jadi karakternya di leading pakai apa? Pakai ini nih, gunung-gunung ini tuh. Nah, garis kan nih. Gue juga belum master ya konsep ini. Ini sepemahaman gue sekarang aja ya. Jadi mungkin eh, ada development lagi di kedepannya gitu. Cuma yang gue tahu sekarang tuh leading line gitu ya. Gimana caranya create flow yang invisible, yang gak obvious gitu. Tapi sebenarnya direncanain sama lu gitu kan. Sama lu sebagai kreatornya gitu. Nah kayak ini nih, flow anginnya tuh. Flow daun-daunnya nih tuh ya. Oh, ya. Nah, tapi ini sih udah kelihatan dari kontras ini aja sih itu. Udah sangat terbaca tuh ya. Oh, terus satu lagi ada shape. Hah? Shape tadi mau, oh shape tuh ngomongin ini. Ngomongin, coba kita cari gambar yang ini. Shape tuh ngomongin kayak gitu nih. Kita cek rollover dulu. Hmm. Nah ini kena yang ini enggak ya. Terus berarti dia pakai yang ini nih. Oh, ada variasi satu lagi deh. Salah satu kotak aja cukup, bisa juga. Gitu tuh. Ya. Jadi variasi pertama ini, variasi kedua ini, variasi ketiga ini, ya. Variasi keempat salah satu kotak aja. Gitu. Nah, gitu. Fokusnya sini kan. Terus cek leading line-nya, dia dengan terus satu lagi, bentar bentar. Gua AFK bentar. Eh 1 menit aja. Nah, terus selanjutnya ini shape. Shape tuh gini aja ya. Ini tuh jadi segitiga. Nah, itu jadi segitiga. Oh. Terus gambar-gambar lain misalnya. ikut. Jadi huruf C. Heeh. Iya, huruf C bisa juga. Jujur gue belum dalemin banget ya kayak gini. Jadi gue nggak terlalu banyak praktiknya juga. Hmm. Ini tuh jadi gini. Nah, oke. Ya, Ah, di WA lan. Gimana sejauh ini? berarti shape tuh ini ya, bentuk apa ya, bentuk yang mudah dilihat sama manusia gitu. Heeh, Walaupun gambarnya ini. heeh. Iya, kayak gitu nih. Nah, shape-nya juga Oh, bisa jadi ini ya, juga bisa jadi leading line ya. iya kan Kayak lu gitu. notisnya tuh yang Miku aja kan kelihatannya Heeh, segitiga, tapi ada yang bentuknya pakai C heeh. gitu ya, Iya, dilengkungin iya. situnya. Kayak gitu tuh. Nah, Ada yang segitiganya itu bisa mainnya gini juga nih. Misalnya di sebuah kanvas, di sebuah kanvas yang ini deh misalnya. Apa? Nah, misalnya ada karakter tiga nih, bukan dua. Satu di sini, satu di sini, satu di sini.
Nah, ini jadi segitiga gini bisa juga tuh, komposisi kayak gini. Tuh. Atau Hmm. enggak bukan karakter deh. Misalnya ini ada si karakter yang gedenya nih, kayak duduk di depan kan gitu. Terus ada karakter di belakang. Nah, terus ada yang di di mana ya? Di atas ini deh. Ini jadi segitiga ini juga bisa tuh. Hmm. Atau mungkin diganti objeknya. Jadi komposisi itu sebenarnya gampang, tapi secara secara penerapannya sih banyak banget variasinya ya, gitu. Nah, ini terus di belakang ada karakter lain lagi. Jauh deh, jauh kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, kayak gitu deh. Tapi gua nggak bisa contohin banyak dan mungkin itu salah ya, karena gue sendiri belum praktekin-praktekin banget. Yang paling penting sih sebenarnya semua ini ya, pinter-pinter mainin kontras aja ya. Gitu. Coba ya 3 gambar ini nih, langsung nih. Nah, semuanya. Oh. Nah, ini kan terang semua nih. Oh, ini kan terang semua nih. Kalau anime tuh ada kasus gitu. Terus juga nggak kepisah-pisah amat kan? Nah, kepisahnya adalah dengan warna. Bisa. Jadi secara value nggak kepisah tapi secara warna kepisah. Gitu tuh. Ya. Ah, tapi lu kan belum warna ya gitu. Ya kurang lebih sampai sini aja dulu deh. Ya. Satu lagi apa lagi ya? Udah sih palingnya segini dulu aja. Nah, Enggak, kan kirain cuma segitiga doang. enggak, Yang kalau bulat juga bisa, bulat juga bisa. Bulat juga kan bisa. rasanya Nah, kayak gini. ada banyak ya Pak, Bulat juga kalau bisa. nggak salah tuh di Nah, komposisi itu kan ada banyak ya, ada yang S, ada yang C, ada yang enggak, itu bukan komposisi, Pak. Itu apa itu? itu mah buat ngegestur kan. Itu curve, variasi curve itu. Itu bukan komposisi. C, S. S-nya bukan Bu, C. C-nya nggak gini juga ya, gitu. Nggak hmm, nengkok gini. C-nya tuh begini nih. Tuh. Habis itu S-nya tuh begini. Tuh. A-nya begini. Jadi ini variasi curve, bukan komposisi nih. Ya, bener. mungkin gestur kali komposisinya. Tapi di Pinterest tuh gue pas ngetik komposisi itu kenapa bisa nemu ada yang zigzag, ada yang segitiga itu ya. Zigzag Komposisi bisa juga, zigzag bisa juga. Tapi ketemu nggak ya? Zigzag tuh ya. Zigzag. Wah, bentar nggak deh, tahu deh gua. gue juga ikut cari sih. Yang Ketemu gue nggak? maksud tuh yang mana ya gue lupa. Intinya tuh ada yang lain itu. Mm-mm. Terus beda fungsi, beda komposisi juga ya. Jadi Oh, di kan kan apa-apa. ada ini, ada yang piramid, S curve, L curve, Hmm? L shape sorry. Kan bentar gambarnya kurang jelas. Hmm, di open chat lah. Oh Ini. ini. Mm-mm. Ah, ah. Ada yang L gitu, Ah, ada yang gua sih skip bagian ini ya, karena in practice gue juga nggak pakai-pakai amat gitu ya. Gitu. hmm, Ya, in practice gue juga nggak pakai-pakai amat. Hmm. Jadi untuk mensimplify konsepnya, semua ini tuh bukan variasi komposisi yang general ya. Dia adalah leading line gitu. Ngebaca flow gitu. Nah, kayak gitu sih. yang gua mau bahas tuh Hmm. ini yang tadi V-shape di Nah, nah ya kalau V-shape kan apa? V-shape mana ya V-shape? Nah, kayak gini kan tuh. hmm, Nah, ini pribadi gue nggak terlalu pakai ya, gitu. Karena akan jadi variasinya tuh akan jadi
kebanyakan dan susah untuk disimplify gitu. Kayak gitu tuh. Ini semua gue translate sebagai leading line aja ya, gitu. Tuh, kayak gitu tuh. Nah, kayak gini kan tuh ya. Tuh. Nggak, gua di kasus gua hampir nggak pernah pakai ini. Gue cuma pakai rule of third dan udah sih rule of third aja gitu. Golden Nah, section. Wow. oh ini nih segitiga bisa jadi kayak gini nih tuh. Nah, kayak gitu kan. Hmm. Jadi banyak variasinya gitu. Tapi kalau mau explore silakan aja gitu. Tapi prinsipnya komposisi yang gue pakai sih sebenarnya eh, gitu aja sih. Nah, misalnya yang radial nih, radial dia bakal kayak gini nih. Ini ada karakter, sih ini siapa sih yang Rapunzel ya? Zerlin. Nah yang ini nih, tuh, ini Oke. radial nih. Oh, hmm. Jadi semuanya menuju ke situ tuh. Nah, kayak gitu. Untuk fokusin ke ini ya. Hmm. Jadi untuk simplify, sebenarnya yang dipakai tuh roster golden spiral bisa, harmonious triangle bisa, golden triangle bisa. Ini aja sih, 6 ini aja. Tapi yang the king-nya, karena yang paling gampang dipakai ya, itu roster. Gitu. Nanti nemu variasi-variasi lain ya, kayak yang segitiga ini tuh. Terus ah, mainin leading line, silakan aja. Kayak gitu tuh. Nah, ini cara nge-observe komposisi itu caranya adalah dengan lihat aja frame film sih ya, gitu. Film, film kan dibikin sama profesional lah ya. Gitu. Nah, lihat aja cara filmnya ambil shotnya tuh gimana. Kayak gitu tuh. Film, komik juga bisa. Nah, jadi tugas lu seminggu ke depan atau sampai mission sukses ya, itu adalah masih sama sih sebenarnya kayak yang kemarin, yang perspektif itu adalah lu pakai 4 senjata ini nih, gitu. Tapi belum diwarnain ya, untuk create kontras. Gitu. Jadi misalnya lu ada kanvas nih, nah terus ada ini, ada orangnya nih. Nah, lu bukan orang deh, Pokemon gitu. Jadi bikin cerita lah dari komposisi ini. Gitu. Nah, ini jadi foreground, middle ground, backgroundnya kan gitu. Terus ini jadi apa? Horizon line-nya gitu. Kemudian ada pohon gitu. Nah, pohon ini kan akan kebentuk shape nih. Jadi berpikirnya itu di saat placement itu dalam shape dulu gitu. Nah, itu nanti ada notan kan, tapi notan belum lah ya. Notan tuh composition juga. Nah, tapi ini nanti aja lah ya. Nah, pokoknya targetnya adalah lu ada bangunan, ada ada apa objek gitu ya. Terus ada karakter berinteraksi gitu, bikin cerita. Nah, caranya adalah lu nggak usah ngarang sendiri ya. Lu cari aja dari short film gitu ya. Misalnya Pokemon anime gitu. Bukan untuk dicontoh ya, tapi di komposisinya gitu. Dan misalnya ini kan dari apa? Misalnya apa ya pakai yang ini. Misalnya pakai ini kan. Berarti komposisinya tuh bisa begini. Nah, karakter gini. Karakternya Pokemon dulu karena gampang ya gitu. Nah, terus di sini ada Pokemon lain gitu ya. Misalnya apalah gitu. Nah, habis itu di sini ada objek background. Nah, jadi yang lu contoh tuh bukan plek-plekan yang ada di kanvas ya, tapi lu nyontek bagian yang perlu lu ambil aja gitu. Kayak perspektifnya,
kamera angle-nya gitu. Sisanya lu ganti. Nah, kalau bisa gini, lu mencuri dengan still like an artist gitu ya. Gitu. Lu mencuri tanpa ketahuan gitu. Gitu. Jadi gue latihannya ini ya, Hmm. makin intens lagi gitu. Gue Iya, cari-cari referensi. jadi lu bukan belajar ngedetail atau gambar gimana. Lu belajar kalau kemarin kan naro naro objek dalam sebuah ruang gitu. Sekarang adalah naro objek dalam sebuah ruang dengan shot yang bercerita, yang enak gitu. Nah, karena yang enak lu juga belum tahu kan, contek aja dari anime yang lu tonton gitu. Jadi gue kepikir tuh odd gitu ya. Hmm. Nah, lu ini aja, contek komposisinya tuh ya. Kan apa? Nah, tapi sebenarnya kalau kayak gini nontonnya jadi nggak seru sih ya. Gitu. Jadi kalau bisa ini saatnya observe observe, saatnya nonton nonton gitu. Karena kalau nonton sambil observe tuh nanti nggak nikmat nontonnya gitu. Gitu. Tapi Eh, kalau ada orangnya disederhanain boleh gak sih? Iya, Gimana? sederhanain aja. Ganti aja objeknya. Jadi yang gampang dulu. Orang kan susah. Mm. Ganti Jadi apa, gitu, apapun lah gitu. jadi silinder dan lingkaran gitu ya biar Mm-mm. cepet. Gue males Hmm. itunya itu. Bisa, bisa juga, bisa juga, bisa juga. Kayak gitu. Ya udahlah gambar kayak manekin itu aja Nah, orangnya gitu. manekin, manekin aja bisa. Hmm. Atau, tapi gue nggak pengen jadi manekin sih. Gue pengen lu cerita gitu ya. Jadi objek beneran. Jadi Pokemon gitu ya. Jadi sebuah subjek gitu. Gitu. Subjek yang ada di dalam kanvas gitu. Dan dia do storytelling gitu. Apalagi misalnya. eh Demon Slayer. Anime screenshot. Nah, tuh. Apa lu perhatiin di mana itunya gitu. Tapi lu tidak sedang nyontoh plek-plekan. Lu sedang latihan mencuri yang lu butuhkan gitu. Nah, dalam hal ini adalah komposisinya kayak gitu. Gimana? Terlalu susah gak? Ya, susah tapi bakal lama sih untuk ininya. Nah, nggak apa-apa. Nggak, Jadi kalau seminggu masih belum cukup, kita 2 minggu lagi aja. Gitu. masalahnya 2 minggu. harus nyari-nyari ininya Pak. Mm-mm. Nyari-nyari referensi, nyari dari film yang gue tonton terus gue gambar dalam bentuk yang cepat gitu ya. Mm-mm. Lamanya di sana pasti ini. Nah, nggak gini kan. Nah, sebenarnya sih kalau mau belajar nyontek sih gini dulu aja ya. Apa? Ini orangnya belajar orangnya diganti gitu kan. Jadi semua semua sama gitu. Tapi orangnya diganti gitu. Nah, nah, belajar kayak gitu aja dulu. Posenya sama, placementnya sama, semua semua sama, cuma orangnya diganti gitu. Nah, nanti kalau udah orangnya diganti pose sama, posenya diganti juga gitu. Nah, kalau pose dan orangnya udah bisa diganti, ngambil moodnya doang gitu. Jadi difficulty bertahap Pak gitu. Nah, ini kan kita udah punya shape kan, tuh shape, terus ada ini horizon line-nya, nah, gitu tuh, nah, kayak gitu. Gimana ya? Nah, dicoba dulu lah ya. Tapi gue nggak tahu akan terlalu susah atau enggak. Kak, kayaknya sih enggak ya, kayaknya sih. Soalnya kan lu bukan gambar bagus ini. Belajar naro aja kan. Ya, udah 40 menit berarti. Gue pengen apa ya gambar orang juga sih tapi kayaknya orang tuh masih susah buat gue Orang orang apalagi susah, orang susah. Jadi dalam sederhana aja. dalam bentuk sederhananya ya kali Oh, ngenakinnya. atau enggak ini aja ya. Kucing cibi. Nih, tuh karakternya gini aja dulu tuh. Tuh. Jadi masih humanoid, tapi gampang gitu. Nah, kayak gini nih. Kita coba dengan kucing chibi. Ya, kucing Ganti cibi atau lu senangnya apa hewan-hewan apa gitu. Ya makanya gue bilang Pokemon aja sih gitu.
Pokemon yang baby-baby aja dulu gitu. Tapi Pokemon kayak gue udah terlalu banyak sama Nah, Pokemon, anjir. enggak, tapi di sini lu nggak Iya. nyontoh Pokemon persis lagi, karena kan basic nya gampang. Lu udah belajar pakai yang Black Magic tuh ya, yang posenya diganti gitu. Gitu tuh. Gue harus ngubah juga sih Nah, basic formnya. jadi lu latihan bercerita. Karena kalau yang gampang udah bisa, yang susah sih tinggal tunggu waktu aja ya gitu. Tapi kalau yang gampang aja belum bisa, gimana yang susah gitu kan? Gitu. Hmm, kayak gitu tuh. Nah, ini komposisi begitu. Nah, kalau ini gue mau bagiin ini, tapi lu ternyata udah ngerti ya. Gitu. Gue mau bagiin cara pakai perspektif fluoran. Ya cuman dari Nah, nonton doang sih. iya, Prakteknya mah nggak apa-apa. belum. Tapi bagus, bagus. Lu berarti ada semangat nyari sendiri ya. Itu bagus juga. Masalahnya Nah, prakteknya belum, Pak. Gua tuh. jadi ini tips tips untuk bikin perspektif fluoran. Kalau pakai yang line-line ini kan banyak dan ribet ya gitu. Nah, bikin 3 kali udah gitu nge-lag lagi kan gitu tuh. Nah, salah satu caranya adalah lu tentuin aksesnya dulu gitu. Misalnya vanish. Nah, misalnya kayak gini nih. Nah, lu bisa start dari akses dulu. Nah, dari aksesnya kan berarti gini kan. Nah, ini 1 point ya? Kok bisa 1 point nih di real world? Ya? Is- Eh, tapi angle-nya limited banget ya. Kayak gini kan. Akses. Nah, ya udah karena ini 1 point kan berarti ini kalau gue biasa gini bikin akses gini dulu nih. Kayak gini nih. Misalnya ini 3 point ya. Begini. Nanti gue bakal bikin perspektif blurnya 3 point. Nah, nanti gue tinggal ini aja. Cari cari ininya nih. Mana sih ini? Oh, di bawah ya. Nah, cari ininya. Nah, apa kira-kira di mana nih eh horizontalnya? Biasanya sih gue udah decide tuh kayak horizontalnya di mana gitu. Berarti tinggal gue pasin aja nih. Tuh. Nah, jadi nge-create-nya tuh dari axis aja. Nah, satu lagi yang ini. Nah, lu bisa itu miring. Gua gak Heeh. miring-miring. Nah, nanti kalau udah ini udah ada tuh gampang tuh bikin bikin ini ya. Pak, itu Bikin lu kok bisa miring itunya yang atas? jadi geser. Yang ini kan 3 point. Lu kan belum 3 point kan? Udah pakai tapi gua si segitiga itunya gak bisa di. Enggak, kalau yang di dalam sini nggak bisa. Ini yang di luar nih. Iya, yang di luar itunya yang atas. Ini geser Gua geser ininya nih. Tuh. Nah, bentar nanti gua mau ngoprek dulu. boleh Yang gue kok gak langsung ini. finisirin. Nah, setelah ininya dapat udah deh tinggal bikin ininya aja ruangnya gitu. That's why perspektif tuh mudah. Soalnya ada perspektif ruler. Iya.
Udah deh. Perspektif baru pakainya gitu deh. Oh, 3 point dengan sangat easy ya. Itu siapa sih? Doni. Doni. Hmm, Ini juga mak. Oke. Nah, udah 3 point dengan sangat easy ya. Tapi display terlalu deket ya. Gedungnya jadi melt gitu. Nah udah. Eh, yang nonton lu doang gimana sih? Yang lain gak ada ya? Nggak ada. Eh, Si Vincent, nggak ada. Vincent lagi terangin. studi. Saya cuma mendengar. Ya Vincent udah ngerti composition. Boleh mak, boleh mak. Sorry. Apa boleh bang? Udah selesai nih. Pakai Udah Selesai selesai, bang. Bang. pakai ming juga. Jalannya aja. Dari tadi nggak nyimak. Heeh. Udah aman ya. Aman. Sekarang prakteknya adalah lu bercerita dengan objek-objek sederhana gitu. Ya. Nempatinnya tadi ada apa tadi tuh? Ada mana sih coretan potongnya? Nah ini. Kontras, row after, heading line, shape. Satu lagi nih, masalah perspektif ya. Misalnya lu punya kotak nih, ngadepnya di sini. Enggak ya, pakai gambar aja deh. Eh, Iya. nah, misalnya ini one point nih. Nah, ini one point. Nah, kalau gue mau ada kotak kan berarti ngikutin vanishing point kan dia jadinya gini kan. Hmm. Jadinya kayak gini kan. Nah, kalau gue mau bikin kotak kayak gini gimana? Dia geser gitu. Apa jawaban lu? Johannes tahu gak? Ya? Jadi ini beda. Jadi apa? Kan itu Lu udah one nonton Mugun, point. udah tahu lah ya. Ya. Waduh. Hmm. Ya, nggak tahu semua kan. Nggak tahu ya? Nggak, masalahnya walaupun nonton Mogun, gue masalahnya Mogun Mas, tuh berat juga aja untuk berat dicerna sih ya. sih. Nah, iya gini kan. Ini kan one point nih. Hmm. Kalau gue ada yang mau objek yang melanggar one point, gue harus ngapain? Buat itu lagi apa? Poin baru lagi itu Nah, jadinya. benar, benar. Jadi nanti dia ada 2 point sendiri nih di sini nih. Tapi khusus untuk objek ini aja ya. Gitu. Jawabannya itu. Yang objek lain nggak kena. Tapi sebenarnya ya, gue sih males ya bikin vanishing point banyak-banyak ya. Hmm. Pokoknya kalau lu udah punya ruang dan kedalaman yang bagus kayak gini kan, ya udah lu tambahin aja gitu. Siapa peduli perspektifnya salah anjir gitu. Misalnya lu mau bikin kardus di sini, ya udah lu bikin aja tuh. Yang penting kelihatannya kagak kagak ngaco-ngaco amat deh gitu. Lu kan udah punya ruang nih gitu. Misalnya ada botol, terus di sini ada kantong sampah gitu kan. Bodo amat sama akurasi, yang penting eh, masuk akal nih ada box di sini kan. Di sini saya ada apalah gitu. Makanan-makanan yang melanggar perspektif semua kan gitu. Yang penting adalah lu udah punya ruang besar ya dulu selesai. Nanti tinggal masukin objeknya. Kayak gitu. Ya, udahlah. Udah. Nah, gua mau bahas composition perspektif. Kok jadi perspektif lagi. Iya memang masih perspektif gitu. Oke, ini seminggu 2 minggu gue lihat performa lu. Silakan dicoba. Oke, tutup ya. Oke. Anjay, jadi mentor lu.